Pernah nggak kamu merasa kamu tahu harus mulai investasi, tahu harus belajar keuangan, tahu harus membangun aset, tapi entah kenapa kamu tetap diam di tempat? Di bab ini, ayah kaya bilang sesuatu yang cukup menampar. Masalah terbesar orang bukan karena mereka tidak punya uang, bukan karena gajinya kecil, bukan karena ekonomi sedang sulit. Masalah terbesarnya adalah hambatan dalam diri sendiri. Dan semuanya biasanya dimulai dari satu hal yang sangat manusiawi, yaitu ketakutan. Takut kehilangan uang, takut salah investasi, takut gagal dan terlihat bodoh. Ketakutan ini membuat kita menunda, menunggu waktu yang tepat, bahkan menunggu situasi yang aman. Padahal, waktu yang benar-benar aman itu tidak pernah ada. Menariknya, orang kaya juga merasa takut. Bedanya, mereka tetap berjalan meskipun takut. Mereka belajar mengelola risiko, bukan menghindarinya. Dan ketika rasa takut itu mulai sedikit teratasi, muncul hambatan berikutnya, yaitu suara-suara sinis, seperti, nanti juga rugi, sekarang ekonomi gak stabil. Tanpa disadari, sinisme membuat kita melihat masalah lebih besar daripada peluang. Kita jadi fokus pada kemungkinan gagal, bukan kemungkinan berhasil. Akhirnya, kita kembali tidak bergerak. Lalu tanpa sadar, kita berkata pada diri sendiri, aku sebenarnya mau, tapi aku sibuk. Seringkali kemalasan menyamar sebagai kesibukan. Kita sibuk bekerja, sibuk mengejar gaji, sibuk menyelesaikan tugas, tapi tidak pernah benar-benar meluangkan waktu untuk belajar membangun aset. Kita bekerja keras, tapi tidak pernah berhenti sejenak untuk bertanya, apakah yang aku lakukan ini mendekatkanku pada kebebasan finansial? Apakah yang aku lakukan ini imbalan jangka panjang atau imbalan jangka pendek? Lalu setelah semua itu, ada satu kebiasaan kecil yang dampaknya sangat besar. Begitu gajian, kita bayar tagihan, belanja kebutuhan, mungkin sedikit hiburan, kalau ada sisa, baru ditabung. Tapi orang kaya melakukan kebalikannya. Mereka membayar diri sendiri dulu, mereka mengalokasikan uang investasi terlebih dahulu, bahkan mereka memprioritaskan membangun aset. Karena mereka tahu, kebiasaan kecil yang diulang setiap bulan akan menentukan masa depan finansial. Namun ada satu hambatan terakhir yang paling berbahaya, yaitu arogansi. Mereka merasa sudah cukup tahu, merasa tidak perlu belajar lagi, dan merasa saran orang lain tidak penting. Padahal dunia terus berubah, peluang terus berkembang, dan orang yang berhenti belajar pelan-pelan akan tertinggal. Bab ini seperti cermin, ia tidak menyalahkan pemerintah, tidak menyalahkan perusahaan, dan tidak menyalahkan keadaan. Ia menyuruh kita melihat ke dalam, karena sebelum mengalahkan pasar, sebelum membangun aset, sebelum menjadi kaya, kita harus mengalahkan diri sendiri. Mengalahkan segala hambatan seperti ketakutan, sinisme, kemalasan, kebiasaan buruk, atau arogansi. Dari semua hambatan tadi, yang mana yang paling sering menahan langkahmu? Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen pendapatmu di bawah, dan share ke teman-teman biar makin banyak yang tercerahkan. Subscribe juga supaya kamu gak ketinggalan pembahasan berikutnya ya. Karena di Bukan Sekolah, kamu akan belajar hal-hal yang tidak pernah diajarkan di kelas.